time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. 1. Sejajar. Garis sejajar adalah garis yang tidak pernah berpotongan dan selalu berjarak sama, yaitu garis HG dengan garis CD. 2. Berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua buah garis yang mempunyai titik karena kedua garis saling bertemu, yaitu garis HF dengan garis EG, yang mempunyai titik potongnya di titik P. 3. Bersilangan. Garis bersilangan adalah dua garis yang tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang. Garis bersilangan akan membentuk sebuah sudut. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagonal sisi dan diagonal ruang pada dimensi 3. Diagonal ruang itu dirumuskan A akar 3 dan diagonal sisi A akar 2. Jadi untuk kubus di samping, jika ditanya berapa diagonal ruang dan diagonal sisi, maka langsung saja kita kerjakan. Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui diagonal sisi ada di garis AF, maka besar diagonal sisinya sama dengan 8 akar 2. Untuk diagonal ruang ada di garis EC, maka besar diagonal ruangnya sama dengan 8 akar 3. Selanjutnya, jarak titik ke titik. Dari kubus tersebut ditanyakan jarak titik A ke F. Untuk mengetahui jarak titik A ke F, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena membentuk sudut siku-siku yang dimana sudut siku-sikunya itu berada di titik B. Kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa teorema Pythagoras yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, di gambar ini kan sisi miringnya AF dan sisi lainnya AB sama BF. AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 64 ditambah 64 yaitu 128. AF sama dengan akar 128 sama dengan akar 64 dikali akar 2. Akar 64 yaitu 8 dan akar 2 tetap akar 2, jadi hasilnya 8 akar 2 cm. Jarak titik ke garis. Dari gambar kubus tersebut kita disuruh mencari jarak titik C ke garis BG. Untuk mencari jarak tersebut kita sudah tahu CF itu kan diagonal sisi, jadi diagonal sisi sama dengan A akar 2, jadi panjang CF sama dengan 10 akar 2 cm. Jarak titik C ke garis BG adalah titik P, jadi kita di sini mau mencari CP. CP sama dengan setengah dari CF, sama dengan setengah dari CF tadi kan diagonal sisi, jadi 10 akar 2, sama dengan 5 akar 2 cm. Selanjutnya jarak titik ke bidang. Di sini yang ditanyakan jarak titik A ke bidang EFGH. Jadi untuk mencari jarak titik A ke bidang EFGH, kita kan tahu syarat untuk mencari di soal dimensi 3 yaitu yang pertama terdekat dan tegak lurus. Jadi untuk soal ini garis AE adalah garis yang paling dekat dan tegak lurus dengan bidang EFGH. Nah, jarak A ke bidang EFGH adalah panjang AE yaitu 8 cm. Jarak garis ke garis. Di sini saya mengambil soal diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Jarak garis AH dan BG adalah titik-titik. Untuk mencari jarak garis AH dengan BG adalah panjang HG yaitu 2 cm. Jarak garis ke bidang. Di soal ini yang ditanyakan jarak garis BE ke bidang CDHG. Jadi dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa jarak garis BE ke bidang CDHG itu sama dengan jarak titik E ke bidang CDHG. Sama dengan jarak titik E ke garis CH, yaitu panjang EH. Jarak garis BE ke bidang CDHG itu panjang EH yaitu 8 cm. Jarak bidang ke bidang. Untuk soalnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak bidang ADHE dengan bidang BCGF. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mencari garis yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Di sini ada 4 garis yang tegak lurus dengan kedua bidang itu. Yang pertama garis AB, garis CD, garis FE, dan garis GH. Saya memilih garis AB untuk yang tegak lurus dengan kedua bidang itu. Jadi jarak bidang ADHE dengan bidang BCGF adalah panjang AB, yaitu 6 cm. Sudut antara garis dan garis.
Di soal ini ditanyakan sudut antara garis AH dengan BF. Untuk mencari berapa sudutnya, kita harus mencari garis yang sejajar dengan BF, yaitu garis AE. Garis AE tersebut akan membentuk segitiga AEH dengan sudut 45 derajat. Karena setengah dari sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kemudian proyeksi garis pada bidang. Soalnya, proyeksi garis AG pada bidang ABCD adalah garis titik-titik. Proyeksi itu kan cerminan atau bayangan, jadi yang ditanyakan proyeksi garis AG terhadap bidang ABCD adalah garis AC. Selanjutnya kita memasuki materi mengenai statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu min, median, dan modus. Yang pertama, min. Min yaitu nilai rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah seluruh data tersebut. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah ketika data disusun secara berurutan. Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Berikut contoh soal tentang min, median, dan modus. Nilai ulangan matematika kelas 8 yaitu 60, 90, 90, 85, 60, 70, 70, 95, dan 90. Tentukan min, median, dan modusnya. Untuk mencari min sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Jadi jumlahnya itu 710 dibagi 9 sama dengan 78,89. Sehingga min dari data tersebut adalah 78,89. Untuk mencari median, urutkan dahulu data yang dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Median itu kan data tengah, jadi jika jumlah data ganjil, letak median ada di tengah, misalnya ada 5. Jadi urutan yang ketiga itu merupakan mediannya. Jika jumlah datanya genap, letak mediannya ada di 2 data tengah. Jadi misalnya 6, berarti urutan ketiga sama keempat itu mediannya. Untuk mencari median, caranya sama dengan mencari min tadi, urutkan dahulu data yang dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Karena di soal ini adalah datanya itu jumlahnya ganjil, jadi data yang urutan kelima itu mediannya, yang di tengah. Untuk mencari modus, kita harus tahu konsep modus, yaitu nilai yang sering muncul di suatu data. Jadi, nilai yang sering muncul dari soal ini adalah 90, yaitu munculnya sebanyak 3 kali. Maka modus dari soal itu adalah 90. Ukuran letak, kuartil, dan desil. Kuartil membagi kelompok data menjadi 4 bagian, dan desil membagi kelompok data menjadi 10 bagian. Rumus-rumus ukuran pemusatan data. Yang pertama, min. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Yang kedua, modus. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Yang ketiga, median. ME sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurang F per FM. Yang keempat, kuartil. QI sama dengan TBI ditambah P dikali I per 4N dikurang FI per FI. Yang kelima, desil. DI sama dengan TBI ditambah P dikali I per 10N dikurang FI per FI. Contoh soal, disajikan sebuah tabel distribusi frekuensi, disuruh menentukan yang pertama min, median, modus, kuartil ke-1, dan desil kedua. Dari soal tadi kita disuruh mencari min. Rumus min yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Dari tabel ini diketahui 10 ke bawah sampai 60 itu tepi bawah dan yang 19 sampai 69 itu tepi atas. FI itu frekuensi, XI itu titik tengah. Dengan rumus tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Kemudian frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Dan jumlahnya 1305. Langsung saja disubstitusi ke rumus dan mendapatkan X bar sama dengan 43,5. Pada soal ini letak median terdapat pada datum ke-15. Jadi kita harus mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang lebih dari 15 tetapi tidak boleh kurang dari 15, yaitu 20. Dari situ kita bisa mengetahui tepi bawahnya yaitu 40 dikurang 0,5 yaitu 39,5 dan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas mediannya 10.
dan frekuensi kelas mediannya sama dengan 10. Kemudian substitusi nilai tersebut ke dalam rumus median, dan dapatlah mediannya 44,5. Untuk mencari modus, langkah pertama kita mencari frekuensi terbesar. Dari frekuensi itu kita bisa menemukan tepi bawahnya, yaitu 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Dan panjang kelasnya 10. D1 didapatkan dari frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modusnya. D2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modusnya. Selanjutnya substitusi nilai-nilai tersebut ke rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 ditambah 2, dan hasilnya 44,88. Selanjutnya kita mencari Q1. Q1 terletak pada datum ke-7,5 pada kelas 30-39. Tepi bawahnya yaitu 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Frekuensi kumulatif tepat sebelum kuartil ke-I sama dengan 7 dan frekuensi kelas kuartil ke-I sama dengan 3. Kemudian substitusi ke kuartil 1 sama dengan tepi bawah ditambah P dikali 1 per 4N dikurang F per Fi. Dan Q1-nya sama dengan 31,16. Yang terakhir mencari desil kedua. D2 terletak pada datum ke-6, yaitu pada kelas 20 sampai 29. Tepi bawahnya 19,5, frekuensi kumulatif tepat sebelum desilnya 2, dan frekuensi kelas desil ke I-nya 5. Kemudian substitusi ke rumus D2 sama dengan tepi bawah ditambah P dikali 2 per 10N dikurang F per F, yang hasilnya 27,5. Rumus-rumus ukuran penyebaran data. Simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurang X bar dibagi sigma Fi. Ragam S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat per sigma Fi. Simpangan baku sama dengan S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat per sigma Fi. Untuk contoh soalnya perhatikan data berikut. Dari tabel tersebut disuruh menentukan yang pertama simpangan rata-rata, yang kedua ragam, yang ketiga simpangan baku. Untuk mencari simpangan rata-rata, SR sama dengan sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurang X bar per sigma Fi. Substitusi saja nilai yang ada di tabel, terus didapatkan SR sama dengan 5,488. Untuk mencari ragam, S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat per sigma Fi. Sigma Fi dikali Xi kurang X bar kuadratnya kan 2108 dibagi sigma Fi-nya 50, hasilnya 42,16. Untuk mencari simpangan baku, hasil dari ragam tadi diakarkan, jadi hasilnya 6,49.